Seandainya PDI Perjuangan mau hidup senang, mau hidup tenang, lebih baik mereka gabung dengan pemerintah dan gak perlu menjadi oposisi. Gak ada juga yang memaksa mereka buat jadi oposisi. Seandainya kader-kader PDIP mau hidup aman, mau hidup tentram, mereka gak perlu juga melawan Jokowi. Mungkin lebih baik mereka berangkulan kembali sama Jokowi. Tapi, kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang jadi pilihan PDIP, siapa yang akan dirugikan? Menurut Tonan, yang akan dirugikan adalah kita semua. Yang akan dirugikan adalah rakyat Indonesia. Sebab, demokrasi akan mati. Meritokrasi bakal mati. Gak ada masa depan buat Indonesia kalau kita gak ada demokrasi dan meritokrasi. Indonesia bakal hancur. Gak mungkin jadi sejahtera dan merata kalau negara kita dikuasai sama elitisme dan nepotisme. Itu pendapat Tonan. Gimana kalau menurut teman-teman? Walaupun soal ini dibantah sama Jokowi, tapi kita gak bodoh buat paham dan ingat kalau upaya-upaya buat menjadikan dia presiden 3 periode memang pernah ada. Kita gak mungkin lupa sama apa yang terjadi dalam beberapa tahun yang baru lalu. Kalau kalian masih ingat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi waktu itu, Luhut Panjaitan. Dia waktu itu mengklaim kalau berdasarkan big data yang dia punya, ada 110 juta warganet yang ingin Jokowi memimpin Indonesia 1 periode lagi. Selain itu, ada Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan kalau wacana 3 periode adalah aspirasi rakyat yang muncul setelah dia berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru, di bulan Februari tahun 2022. Terus, ada juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan penundaan pemilu 2024 selama 1 atau 2 tahun. Menurutnya, ini buat memberi waktu supaya negara kita bisa pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan memastikan stabilitas ekonomi. Sementara itu, Ketua Umum PAN, Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan,
Dia waktu itu juga mendukung gagasan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Waktu itu, sebagai alasan, dia merujuk hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ini dijadikan dasar buat mendukung perpanjangan masa jabatan. Selain mereka, ada juga pengakuan Prof. Yusril yang bilang dalam sebuah podcast kalau dia sempat diundang Presiden Jokowi ke istana buat membahas soal kemungkinan Presiden 3 periode. Waktu itu, kita tahu, Ibu Mega dan PDIP menolak ide yang bertentangan sama konstitusi negara kita itu. Ide Presiden 3 periode mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden dan kepala daerah jadi cuma 2 periode saja. Semuanya harus ada batasnya. Walaupun waktu itu masih mendukung pemerintahan, Ibu Mega dan PDIP berani berhadapan dengan Presiden Jokowi karena mereka mau membela kepentingan rakyat. Mereka mau menjaga konstitusi dan amanah reformasi 1998. Kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau sejahtera, kita memang harus berpegang sama demokrasi dan meritokrasi. Orang-orang terbaik harus dikasih kesempatan buat memimpin. Jangan ada pilih kasih, jangan ada nepotisme dalam mengisi suatu jabatan di tingkat manapun. Karena sikap yang bertentangan ini, karena membela kepentingan demokrasi ini, karena membela kepentingan rakyat ini, sekarang PDI Perjuangan terus diganggu. Bahkan, yang Tonan dengar, PDI Perjuangan bakal diambil alih sama Jokowi melalui proksi-proksinya yang masih ada di dalam partai. Makanya sekarang, kita paham kalau aksi kriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini adalah bagian dari upaya-upaya melemahkan PDIP dan merebut partai terbesar di Indonesia tersebut. Kita pastinya gak perlu heran kalau kedepannya akan semakin banyak kader PDIP yang bakal berhadapan dengan masalah hukum. Bahkan, bukan tidak mungkin, nanti ada gilirannya Ibu Mega juga harus berhadapan sama masalah hukum. Bisa jadi,
Mungkin saja, mereka semua bakal dipenjara. Ini benar-benar kemungkinan yang bisa saja terjadi. Melihat tekanan yang sedang dan bakal dihadapi para kader PDIP dalam menghadapi Jokowi, dalam membela demokrasi, dalam membela meritokrasi, dalam membela kepentingan rakyat. Makanya Tonan jujur saja merasa harus memberi apresiasi sama perjuangan dan keberanian mereka. Tonan memang bukan orang PDIP. Tapi, Tonan harus memberi apresiasi sama perjuangan dan keberanian Ibu Mega. Mas Hasto dan PDI Perjuangan. Seandainya saja. Seandainya PDIP mau hidup senang, mau hidup tenang, memang lebih baik mereka menyerah saja. Mereka gabung saja dengan pemerintah dan gak perlu jadi oposisi. Seandainya kader-kader PDIP mau hidup aman, mau hidup tentram, mereka gak perlu melawan Jokowi. Bahkan, mungkin mereka lebih baik berangkulan kembali sama Jokowi. Tapi, kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang jadi pilihan mereka, sesungguhnya kitalah yang dirugikan. Bangsa Indonesia dan masa depan Indonesialah yang dirugikan. Itu pendapat Tonan. Gimana kalau menurut teman-teman?